Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan Bapak dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Nah, minggu kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan pertama ya tentang pengantar mata kuliah kepemimpinan pendidikan, yang diantaranya adalah membahas tentang yang pertama itu belajar, yang kedua perkenalan, dan yang ketiga itu adalah pengantar mata kuliah. Nah, sebagaimana Bapak sampaikan kemarin itu tentang kepemimpinan pendidikan, kira-kira siapa nih yang ingin menyampaikan ya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan itu? Siapa? Kepemimpinan pendidikan yaitu sikap dalam mempengaruhi menggerakkan orang lain dalam bidang pendidikan supaya tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Oke ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Satu orang lagi aja. Ayo. Kamu ya, coba. Ya, kamu. Orang yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan dan mengatur bawahannya untuk mencapai tujuan tertentu. Oke ya. Jadi kepemimpinan pendidikan itu adalah kemampuan untuk ini ya, mengatur, mengelola, melaksanakan, ya, menggerakkan, mengendalikan sebuah organisasi pendidikan sehingga tujuan dari organisasi pendidikan itu bisa terlaksanakan atau tercapai. Nah, tujuan-tujuan pendidikan itu kan terletak ada pada visi dan misi. Oke ya. Itu yang harus digarisbawahi ya. Yang pertama menggerakkan, mengendalikan, mengorganisasikan, melaksanakan dan semua yang ada di fungsi manajemen. Tuh ya. Oke. Nah, sekarang kita coba akan ke ini ya. Ini unsur-unsur kepemimpinan pendidikan ya. Jadi sebuah kepemimpinan itu tidak akan ada manakala tidak terlaksananya unsur-unsur, tidak adanya unsur-unsur. Yang pertama ada yang memimpin, yang kedua ada yang dipimpin, yang ketiga ada kegiatan, dan keempat ada tujuan dan target sasaran. Nah, keempat ini itu mutlak harus ada ya. Misalnya juga di sekolah, kalian di sekolah jadi guru atau jadi kepala sekolah, kalau tidak ada unsur ini berarti kalian bukan masuk ke dalam fase kepemimpinan. Nah, ada yang memimpin, berarti kalau di sekolah siapa yang memimpin? Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Kapsek atau Kapsek. Salah dong, Kaman. Kepala tuh, bahwa di sekolah harus ada pemimpin, yaitu kepala sekolah. Yang kedua ada yang dipimpin, siapa yang dipimpinnya? Siswa, terus guru, terus staff. Tuh ya. Ketiga, ada kegiatan pencapaian tujuan. Pembelajaran. Proses pembelajaran. Ya. Proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini kan aku juga proses kesiswaan lainnya ya, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para siswa. Nah, yang keempat ada tujuan dan target sasaran. Apa nih tujuannya? Nah, supaya misalnya peserta didik pinter, supaya peserta didik berakhlak. Nah, itu namanya ya, supaya ada tujuan. Oke. Ini yang namanya teori ekologis ya. Teori ekologis ini adalah perpaduan dari genetik keduanya, genetik dan sosial. Bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dan juga diciptakan. Tuh ya. Tapi sudah ada bakatnya, dari bakatnya sudah ada. Tapi kemudian bakat itu harus dimatangkan lewat pelatihan atau khusus tuh ya. Jadi
Kalau hanya dilahirkan dia kurang matang, kurang cakap, kurang pengalaman. Harus diciptakan, dibentuk. Tuh. Era sekarangnya kalau dibentuk tuh bahasa ininya pencitraan tuh. Ya, iya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu kalau ditampil publik nih, kalau cara ngomongnya halus. Kamu harus, apa gitu lah. Itu namanya itu teori sosial tuh begitu. Sosial. Dibentuk. Kalau bahasa kalian, wah pencitraan. Misalnya ya, kalau ada tokoh politik yang pura-pura misalnya jadi baik kayak gitu loh. Kemudian jadi tiba-tiba rajin. Nah, kalau ini kan pada ngomong masyarakatnya nih. Oh pencitraan itu sebenarnya ya wajar. Teori pemimpin yang ada gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kalian nih masuk ke kategori mana nih kalau refleksi diri pribadi masing-masing, apakah saya ini masuk ke dalam teori genetik kan? Kalau saya ini anaknya ketua yayasan, punya sekolah banyak, saya mau nggak ngapa-ngapain juga nanti besok jadi kepala sekolah gitu kan? Ya begini kan seperti itu sebenarnya. Saya nggak perlu ikut nanti juga tiba-tiba saya akan jadi ketua yayasan, begitu loh. Kalau teori sosial itu tadi saya ini nggak punya apa-apa, tapi karena keberanian saya yang kuat, saya ikut berbagai macam pelatihan, ya, workshop. Atau tadi ketiga bahwa saya ini bawaan itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya privilege soal keturunan, tapi juga karena dia meyakini bahwa sejatinya saya ini bisa gitu loh. Misalnya dari segi fisik, kemudian sikap dia punya ketegasan, wibawa, ya itu juga genetik. Ya. Oke, kira-kira dari Bapak jelaskan tadi ada yang ditanyakan tidak kira-kira? Enggak. Saya izin bertanya, menurut Bapak pemimpin yang baik itu pemimpin yang seperti apa? Enggak. Pak, bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin ketika ada masalah, Pak? Oke, terima kasih ya atas kedua pertanyaannya ya yang sangat bagus dan menarik. Ini bukti kalau kalian semua memperhatikan materi kali ini. Pertanyaan pertama itu kan pertanyaannya adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalian kan tentunya sudah bisa lihat kan, misalnya dulu waktu sekolah, kepala sekolah kalian seperti apa, gitu. Wali kelas kalian seperti apa. Kemudian di kampus, dekan, kajur, rektor, dosen misalnya. Atau juga kemudian kalian lihat berita, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Ya, itu kalian sebenarnya bisa melihat dan bisa menganalisis. Nah, tapi setidaknya Bapak memberikan gambaran ya, di antaranya pemimpin yang baik itu dia yang sederhana ya. Sederhana itu secara penampilan. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh menor, ya, berlebihan. Soalnya mau pakai yang mahal-mahal, kemudian apalagi di saat situasi masyarakat yang krisis misalnya ya, bagi seorang pemimpin politik. Kalau di kampus ya dia harus tampil sederhana aja gitu, yang penting rapi, kemudian sopan, santun, nah itu ya. Kemudian yang kedua itu pemimpin juga harus jujur adil ya. Jujur adil itu maksudnya adalah dia berkata apa adanya. Kemudian dia juga menyamakan ya satu dengan yang lainnya. Misalnya dosen, Bapak nih, Bapak senang terhadap kamu, Bapak ngasih nilai A. Nggak senang terhadap kamu, Bapak ngasih nilai C atau E. Itu namanya like and dislike. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, kita menilai itu berdasarkan aspek proporsionalitas dan profesional. Nah itu pemimpin tuh. Jadi harus adil. Misalnya mahasiswa yang rajin, yang tugas-tugasnya bagus itu A, gitu misalnya gitu. Kemudian sebaliknya mahasiswa yang tidak rajin juga E, C. Nah itu namanya aspek profesional. Jangan melihat dari like and dislike. Nah kemudian juga berikutnya yaitu dia percaya diri ya. Percaya diri itu penting. Bahwa seorang pemimpin itu harus pede. Apa yang dilakukannya itu sesungguhnya adalah benar-benar untuk kebaikan semuanya. Nah, misalnya Bapak juga selaku dosen juga pengen menyiapkan yang terbaik untuk kalian, dan Bapak juga harus percaya diri bahwa apa yang Bapak sampaikan ini pasti akan nyampe ke kalian.
Nah, barangkali besok juga kalian bisa jadi kepala desa kan. Barangkali nih jadi bupati, jadi barangkali yang senang di dunia akademiknya, jadi kepala sekolah, rektor, jadi barangkali yang senang di umum. Kan Bapak dulu pernah ceritakan soal pemimpin di umum kan, jadi kepala perusahaan, ya, direktur misalnya atau komisarisnya atau apa, atau juga jadi kepala di koperasi misalnya. Itu juga kalian harus adil, harus percaya diri juga. Nah itu kira-kira ya. Masih banyak sesungguhnya aspek-aspek untuk menjadi pemimpin yang ideal, yang baik, yang efektif. Oke, untuk pertanyaan yang kedua itu adalah tentang bagaimana cara pemimpin apabila ada konflik yang masalah ya. Ada beberapa cara ya, diantaranya yaitu kalau konflik itu masih ringan, ya kita harus musyawarah saja, ya, ngobrol dari hati ke hati. Harus ada yang mengalah. Tuh, misalnya juga pemimpin yang salah, misalnya di anggotanya yang pemimpinnya yang ngalah, gitu loh. Jadi tidak boleh ada saling egoisme. Atau juga cara yang kedua, misalnya berat, konfliknya ini berat banget, misalnya gara-gara sengketa apa, ya itu harus pakai mediator. Mediatornya kalau dirasa kurang puas, ya udah naiklah ke pengadilan supaya adil. Mediator itu orang ketiga, misalnya saya bermasalah dengan kamu, ya itu bisa pengacara mediator. Tapi kalau konfliknya masih bisa melihat mediator orang ketiga yang biasa nih, misalnya saya bermasalah dengan karyawan saya, ribut gara-gara apa, pendapatan saya minta pihak ketiga belum pengacara nih, masih pihak ketiga biasa. Mediator, saya menengahi. Atau kalau tadi yang konfliknya gede banget ya, pakai pengacara. Nggak selesai lagi, ya udah dibawa ke meja hijau. Nanti hakim yang memutus siapa yang salah, kan begitu. Itu baru selesai. Nah itu kira-kira ya. Kan. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 4, 5 1, 2, 3 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, nanti yang satu dengan yang satu, yang dua dengan yang dua, yang tiga dan seterusnya. Oke, kira-kira itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Semoga pada materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya, bisa menambah wawasan kalian semua, dan Bapak nanti bisa mohon koreksi nih apabila apa yang Bapak sampaikan ada yang salah, misalnya ada yang perlu diperbaiki. Bapak menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan materi Bapak ya. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.